2014 sampai 2016 saya di Kejari Kepulauan Morotai sebagai jaksa pertama saya. Saya dipromosikan sebagai kasih intelijen di Kejari Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara 2016. 2018 saya pindah lagi dipromosikan sebagai Kepala Seksi Pidana Umum Kasipidum di Kejari Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur. Ya, selama saya jadi jaksa, saya terhitung dari masuk CPNS 2008 sampai sekarang. Pengalaman saya selama saya di daerah, memang saya menemukan beberapa macam karakter orang. Yang terpenting saya itu prinsip saya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya apa? Kita harus bisa membaur sama orang. Kita harus memanusiakan orang. Kita harus menegakkan keadilan sesuai dengan keadilan yang hakiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umam Syarif dari Kabar Madura Audiovisual. Pada kesempatan siang hari ini, saya berkesempatan mewawancarai secara khusus bagaimana sepak terjang dari sosok ganteng, gagah, sudah paket komplit. Di samping kiri saya ini, beliau merupakan orang yang gencar sekali menegakkan hukum di Kabupaten Pamekasan. Mungkin bisa diperkenalkan, Bapak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya dari Kabar Madura Audiovisual yang saya undang di sini juga sebagai mitra saya. Perkenalkan, nama saya Ardian Junaidi. Saya selaku Kasih Intelijen Kejari Pamekasan, dan saya baru menjabat 3 bulan. Terima kasih. Oke, orang baru ya di Pamekasan. Tentunya orang yang juga berdarah Madura, mempunyai keinginan kuat untuk memberikan penyadaran hukum setinggi-tingginya kepada masyarakat Madura. Tentunya dalam perjalanannya sudah melanglang buana di berbagai wilayah di Indonesia khususnya. Bisa diceritakan, Pak, kapan memulai karirnya, terus bagaimana sampai hari ini menjadi sosok yang menjadi kasih intelijen di Kejari Pamekasan? Baik, bisa saya jelaskan sedikit riwayat saya. Pada awalnya saya menghabiskan sekolah dari SD, SMP, SMA di Lumajang. Saya kelahiran Lumajang, ayah saya dari Sampang, dan saya S1-nya di Airlangga. Ketika saya lulus di Universitas Airlangga S1 tahun 2007, saya mendaftar kejaksaan. Dan alhamdulillah saya diberikan keberuntungan, saya masuk di kejaksaan dengan formasi calon jaksa tahun 2007, dan saya melaksanakan tugas di tahun 2008. Penempatan pertama saya 2008 itu di Kejari Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. 2008. Dari 2008 saya 3 tahun di sana. 2011 saya pindah ke Jawa Timur sebagai staf di Kejari Gresik. Saya pindah di tahun 2011. Dari tahun 2011 saya 2014 saya berangkat pendidikan jaksa di Jakarta. Saya tempuh pendidikan jaksa selama 6 bulan. 2014. Setelah saya dilantik sebagai jaksa, saya penempatan pertama jaksa saya di Kejari Kepulauan Morotai, Provinsi Maluku Utara. 2014 sampai 2016 saya di Kejari Kepulauan Morotai sebagai jaksa pertama saya. Saya dipromosikan sebagai kasih intelijen di Kejari Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara 2016. 2018 saya pindah lagi dipromosikan sebagai Kepala Seksi Pidana Umum Kasipidum di Kejari Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur. 2018 sampai 2020 saya dipromosikan lagi sebagai Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ambon di Banda Neira Provinsi Maluku, Kacap Jari. Dari situ barulah saya masuk ke Pamekasan. Dan alhamdulillah selama saya menjabat sebagai Kasipidum Probolinggo, saya menempuh S2 dan tamat.
Sudah selesai S2 juga? Sudah. S1 UNER, S2 di mana nih? Erlangga juga. Di UNER juga? Ya. Luar biasa ya. Ya, dalam perjalanannya Pak, tentunya sebagai LPH sudah banyak makan asam garam kehidupan dalam menegakkan hukum begitu ya. Tantangan yang ditemui di lapangan bagaimana? Apakah sangat beragam? Apakah atau bagaimana ini? Ya, selama saya jadi jaksa, saya terhitung dari masuk CPNS 2008 sampai sekarang, pengalaman saya selama saya di daerah, memang saya menemukan beberapa macam karakter orang. Yang terpenting saya itu, prinsip saya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya apa? Kita harus bisa membaur sama orang, kita harus memanusiakan orang, kita harus menegakkan keadilan sesuai dengan keadilan yang hakiki. Dalam artian penegakan hukum harus didasarkan pada hati nurani, sesuai dengan perintah Pak Jaksa Agung, bukan hanya melalui teori hukum, supaya berkeadilan yang mengedepankan hati nurani dan bisa diterima masyarakat banyak. Oke, tantangan yang sangat masih diingat Pak sampai sekarang. Perjalanan karir, apakah pernah dapat ancamankah? Apakah pernah dapat intimidasikah? Atau yang lainnya dari orang-orang yang terjerat hukum begitu? Alhamdulillah selama saya bertugas sebagai jaksa, karena saya berprinsip tadi itu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Saya menghormati orang, saya mengenal adat. Alhamdulillah selama jadi jaksa, saya tidak pernah menerima ancaman dari siapapun. Karena saya pegang teguh, saya semua orang itu sama di mata Tuhan, dan jabatan hanya amanah. Jadi saya benar-benar membaur, dan saya insya Allah menegakkan keadilan sesuai dengan hati nurani. Oke, siap. Tentunya ini sosok seorang Pak Ardian ya. Ada orang yang selalu memberikan motivasi dan semacamnya. Seberapa besarkah pengaruh keluarga panjenengan Pak? Khususnya Bapak Ibu atau istri dan anak dalam keberhasilan karir panjenengan di kejaksaan ini? Jadi memang saya berkat dukungan dari orang tua dan anak istri juga, semua keluarga besar mendukung saya, dan saya memang dididik dari orang tua, intinya itu menghargai orang. Hargailah orang, sejelek apapun hargai orang, karena itu orang itu sama di depan Tuhan, di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sama, gak ada bedanya. Makanya saya setiap tugas dimanapun saya berprinsip seperti itu. Oke, apakah kemudian didikan orang tua yang selalu membekas di hati panjenengan Pak, sehingga panjenengan ini mempunyai pendirian yang kokoh, konsistensi yang kuat dalam memegang segala amanah yang diembankan? Apa Pak, didikan yang selama ini terus terngiang ya di pikiran panjenengan, didikan orang tua semasa mulai kecil sampai sekarang, yang ditanamkan itulah apa Pak, sehingga menjadi sosok yang gagah dan tangguh dalam memberikan sebuah supremasi hukum ya begitu. Jadi saya masih terngiang-ngiang kata-kata dari orang tua saya, terutama abah saya. Orang tua saya itu bilang begini sama saya, kamu suatu saat harus bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana caranya? Itu yang saya pegang sampai sekarang. Oke. Kemudian didikan orang tua itu Pak berpengaruh besar ya. Menurut panjenengan, didikan yang paling berkesan itu selain bermanfaat kepada orang lain apa Pak? Memang orang tua saya pertama itu menekankan agama. Jadi saya dididik dari awal itu agama terus. Saya disuruh ngaji. Bahkan dulu saya waktu SMA masih terngiang sekarang. Saya itu tidak boleh keluar rumah, boleh keluar rumah malam, tapi harus pulang ke rumah jam 9 malam, tidak boleh lebih. Karena ketika saya melanggar pulang rumah jam 10 malam misalkan, saya dapat sanksi. Dan memang orang tua saya didikannya keras. Tapi hasilnya saya rasakan seperti sekarang. Berarti memang dididik disiplin ya Pak? Disiplin. Ya. Selama ini bagaimana
cara membagi apa istilahnya, kegiatan di kantor dan menjadi papa yang baik buat anak-anak? Saya memang penyayang keluarga. Saya penyayang keluarga. Di sela-sela waktu saya upayakan komunikasi dengan istri dan anak saya. Entah itu video call kan, dan dari dulu saya pasang foto anak istri saya di ruangan saya, karena ketika saya memutuskan sesuatu apapun, saya ingat akan keluarga saya. Iya. Jadi motivasinya di sana ya. Sejauh ini bagaimana istri Pak perannya dalam menopang berbagai karir panjenengan? Ya, alhamdulillah istri saya sangat mendukung ke karir saya dan mendukung penuh. Apapun keadaan apapun saya cerita sama istri, dan alhamdulillah istri mendukung dengan doa, dan apapun didukung saya untuk karir saya. Pernah enggak Pak ada di posisi tertekan panjenengan, baik di keluarga ataupun pada saat menangani kasus ataupun hal-hal lainnya selama mengarungi kehidupan ini? Selama saya bertugas sebagai jaksa, saya alhamdulillah tidak pernah menemukan kendala, hambatan apapun. Kalau hambatan ada, tapi tidak seberapa pengaruh kehidupan saya. Dan saya bisa atasi sendiri tanpa melalui keluarga. Oke. Apa yang membuat panjenengan ini sebegitu suksesnya? Kiat-kiatnya apa Pak begitu? Ya, kiat-kiatnya gampang aja sebenarnya. Sesuai dengan arahan orang tua saya. Intinya itu menghargai orang, memanusiakan orang, membaur dengan orang, dan yang terpenting bermanfaatlah hidup bagi orang lain. Artinya perbanyaklah sedekah, dan jangan lupa juga sholat. Itu. Oke, berarti sangat dalam sekali ya didikan agamanya ya Pak ya. Berangkat dari situ, ini kan pada saat ini memang terjadi degradasi moral dengan berbagai persoalannya begitu. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat secara umum atau para pemuda secara khusus di Madura ataupun di Indonesia secara umum? Kalau pesan saya untuk para pemuda semuanya, seperti saya juga pernah mengalami muda, pernah mengalami SMA, pernah mengalami kuliah. Jadi dari awal, dari kecil saya sudah berbakti sama orang tua. Saya nurut apa saran dari orang tua, saya ingat, dan saya berbakti, benar-benar berbakti, dan saya punya prinsip bahwa saya bahkan akan membahagiakan orang tua saya. Bagaimana caranya? Saya akan membahagiakan orang tua saya. Misalkan saya dengan kuliah, ya saya harus kuliah dengan sungguh-sungguh, dan saya harus buktikan bahwa saya bisa kuliah, bisa menempuh pendidikan, dan nanti bermanfaat bagi orang lain ilmu saya. Intinya ingat pesan orang tua, berbakti pada orang tua, dan apa-apa minta restu kepada orang tua. Insya Allah kita sukses. Oke, siap. Closing statement Pak? Closing statement simpel aja saya. Intinya kejarlah cita-cita setinggi mungkin. Yang penting ada kemauan, ada niat, dan benar-benar ikhlas dalam menjalani sesuatu apapun. Berbakti kepada orang tua dan minta restu kepada orang tua. Perbanyaklah sedekah. Insya Allah kehidupan kita sukses dunia akhirat. Oke, sekian, terima kasih pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, khususnya para kaula muda di Pamekasan secara khusus ataupun di Madura secara umum begitu. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya Khairul Umam Syarif. Saya Ardian Junaidi selaku Kasih Intelijen Kejari Pamekasan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.